Tahun 1441 Hijriah ini, insya Allah hari raya Idul Adha akan jatuh bertepatan di Indonesia dengan hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, hari Jumat itu adalah hari raya. Idul Fitri, Idul Adha pun itu adalah hari raya. Kami pun melaksanakan sholat Jumu'ah, memberikan teladan bahwasanya yang terbaik, yang lebih afdal, yang lebih sempurna adalah melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada kalanya kita akan mendapati hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Sebagaimana tahun 1441 Hijriah ini, insya Allah hari raya Idul Adha akan jatuh bertepatan di Indonesia dengan hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, hari Jumat itu adalah hari raya. Idul Fitri, Idul Adha pun itu adalah hari raya. Ketika mereka berhimpun jatuh pada satu hari bertepatan, maka yang diributkan oleh masyarakat ternyata bukan sekedar kapan menyembelih hewan kurbannya. Hari Jumatkah nanti akan sempit waktunya karena ada ibadah sholat Jumat? Mana yang lebih utama, apakah disembelih hari Jumatnya atau hari esoknya? Ternyata yang juga ramai dibicarakan adalah tentang hukum sholat Jumatnya. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika pernah terjadi ijtama'a fi yaumihi idan, ada dua hari raya berkumpul, yakni maksudnya adalah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu berkumpul dengan hari Jumat. Sallal Id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Id, lalu kemudian tsumma rakhasa fil Jumu'ah, Nabi memberikan rukhsah dalam melaksanakan salat Jumu'ah. Fi lafzin, dan dalam lafaz riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas innakum qad asabtum khaira, wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian telah mendapatkan kebaikan, yakni maksudnya adalah sudah melaksanakan salat Id. Faman syaa an yashhadal jum'ah falyashhad, silakan barang siapa yang berikutnya mau melaksanakan salat Jumat, silakan. Seharusnya sholat Jumat itu tidak dipersilahkan karena itu adalah wajib. Tetapi Nabi, faman sya'a, siapa yang mau silahkan. Falyashhad fa inna mujmi'un, kata Rasulullah, sesungguhnya kami pun melaksanakan sholat Jumu'ah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana sikap kita? Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang hal ini, tentu di masyarakat kita tidak akan jauh, ya, pendapatnya di antara ada orang yang tetap mewajibkan sholat Jumu'ah itu. Sudah sholat Id, paginya, siangnya sholat Jumat lagi, diwajibkan. Mau yang tinggalnya jauh rumahnya ataupun tinggalnya dekat. Karena sholat Jumat itu adalah syiar. Pendapat yang kedua adalah dia tetap ditekankan untuk sholat Jumu'ah bagi yang tidak memiliki masyaqqah, tidak memiliki kesulitan, tidak memiliki uzur. Tapi bagi yang memiliki uzur, ya seperti rumahnya jauh, maka silahkan boleh tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Tapi kalau tidak memiliki uzur, dia harus tetap melaksanakan sholat Jumu'ah. Pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga ini adalah dia diberikan rukhsah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau dia punya uzur atau tidak, mau dia punya kesulitan, masyaqqah atau tidak, dia diberikan keleluasan untuk memilih. Silakan, mau Jum'ah silakan, mau tidak silakan. Hanya saja bagi imam, bagi panitia pelaksana sholat Jumu'ah, tetap menyediakan fasilitas sarana pelaksanaan sholat Jumat tersebut bagi orang-orang yang memang mau melaksanakannya. Jadi mana di antara pendapat ini yang harus kita pegang? Ya, sepertinya tiga pendapat ini berbeda-beda pendapat, tapi sebenarnya ada benang merah, ada hubungannya yang sebenarnya ini bisa mengakomodir pendapat semua, ya, yaitu
bahwasanya kembali kepada hadisnya secara asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang sudah sholat Id di pagi hari, dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumu'ah di siang harinya. Kenapa? Kalau kita lihat ternyata alasannya ada, penyebabnya adalah karena sebagian sahabat yang rumahnya jauh, ketika mereka datang pagi-pagi untuk sholat Id, mereka pulang ke rumahnya lalu harus kembali lagi untuk sholat Jumatnya. Kasihan, itu merepotkan. Sementara hari raya itu adalah hari berbahagia. Kenapa harus dipaksa? Kenapa harus direpotkan dengan perkara-perkara seperti itu? Sehingga bagi orang yang punya rukhsah, silakan. Dia tidak mau datang juga tidak apa-apa. Tetapi di sisi yang lain, ketika tidak punya kesulitan, ya, yang rumahnya dekat, nah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa kami pun melaksanakan sholat Jumu'ah, memberikan teladan bahwasanya yang terbaik, yang lebih afdal, yang lebih sempurna adalah melaksanakan ibadah sholat Jumu'ahnya, yakni memberikan fasilitas dan juga mendapatkan kebaikan tambahannya. Maka saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada juga yang melihat dari sisi kenapa diberikan rukhsah untuk tidak sholat Jumu'ah. Ternyata ada kemiripan antara sholat Id dengan sholat Jumu'ah, yaitu dari sisi berhimpunnya orang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, sifat sholatnya ada khutbahnya, sehingga orang yang sudah melaksanakan sholat Id sudah mencapai maksud dan tujuan dari hari raya itu. Berkumpulnya, berhimpunnya sudah, mendengarkan khutbahnya pun sudah, sehingga membuat mereka yang tidak mau sholat Id tidak perlu juga dipaksa. Tidak mau sholat, bagi mereka yang tidak mau datang Jumat, tidak mau melaksanakan sholat Jumat, cukup melaksanakan sholat zuhur, tidak dipaksa, meskipun dia tidak punya masyaqqah, dia tidak punya kesulitan. Sehingga sebenarnya ini tidak perlu diperdebatkan, apalagi sampai satu jamaah, satu masjid itu saling menghujat. Silahkan yang sudah sholat Id, ya, mau sholat Id lagi, mau sholat Jumat, silahkan. Yang tidak mau sholat Jumat pun ganti dengan sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga hati-hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.